Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali di acara Yesus Penyembuhku. Sebelum saya berdoa untuk kesembuhan saudara, terlebih dahulu saya akan menyampaikan firman Tuhan kurang lebih 5 menit. Karena tujuan saya untuk mengaktifkan, menghidupkan kembali iman saudara kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga pada saat iman kita aktif tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga terjadi mujizat kesembuhan bagi kita semua. Hari ini teman saya berbicara tentang kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ya, kesembuhan terjadi di sini. Di sini artinya di tempat di mana saudara berada. Apakah saudara berada di rumah? Apakah saudara berada di tempat pekerjaan? Di luar negeri? Di dalam negeri? Sebab Tuhan Yesus kuasanya tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, saya percaya hari ini kita semua terima kesembuhan. Suatu hari Yesus diminta oleh seorang pemimpin sinagog, yaitu Yairus, untuk datang ke rumahnya karena anaknya yang perempuan satu-satunya sakit parah dan mau mati. Dan Yesus pun menyetujuinya. Sementara di tengah perjalanan, ada seorang perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun. Wow, ini sakit yang tidak main-main lamanya. Karena firman Tuhan berkata selama 12 tahun itu, semua tabib sudah dia datangin. Semua tempat yang hebat untuk menyembuhkan sakit penyakit, dia sudah datangin. Dan tidak ada yang dapat menyembuhkannya. Bahkan sampai hartanya habis untuk kesembuhannya, justru penyakitnya semakin parah. Dan waktu dia mendengar kabar tentang Yesus, imannya timbul, imannya aktif, imannya menyala-nyala. Jelas tujuannya kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau dulu tujuannya kepada tabib, kepada hal yang lain, sekarang imannya hanya tertuju kepada Yesus Kristus. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya. Wow, ini namanya iman yang berkobar-kobar. Dia tidak meminta Yesus harus datang ke rumahnya. Dia tidak meminta Yesus menumpangkan tangannya. Dia tidak berseru, berteriak, Yesus sembuhkan aku. Tapi dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ini yang saya katakan iman yang aktif tertuju kepada Yesus Kristus. Singkat cerita, dengan tiba-tiba dia terima kesembuhan. Dia merasakan ada aliran kuasa terjadi dalam hidupnya. Ada kuasa yang hebat yang tiba-tiba mengambil semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang tinggal di tubuhnya selama 12 tahun. Tapi dengan seketika kuasa yang dahsyat itu yang mengalir itu mengambil semua penyakit itu. Dan dia takjub. Wow. Hanya memegang jubah-jubah Yesus, kuasa yang dahsyat itu mengalir. Saudara, ini bukan bicara jubah-jubahnya. Ini berbicara iman
kepada Yesus Kristus mengalahkan penyakit yang puluhan tahun itu. Lalu Yesus berhenti. Saudara, Yesus berhenti bukan karena teriakan orang. Yesus berhenti bukan karena banyaknya orang di sana. Yesus berhenti bukan banyaknya orang yang sakit di sana. Saya percaya pasti ada orang yang sakit di sana. Yesus berhenti bukan karena penderitaan perempuan ini. Bukan karena sudah habis hartanya. Yesus berhenti bukan karena teriakan orang, air mata orang di sana. Tapi saat itu Yesus berhenti atau langkah Yesus dihentikan oleh iman perempuan perdarahan. Jadi yang dapat menghentikan Yesus adalah iman. Seharusnya Yesus tidak punya jadwal untuk melakukan kesembuhan mujizat di sana. Yesus hanya numpang lewat saja. Tapi karena ada iman yang berkobar-kobar, iman yang begitu mendesak untuk Yesus mengalirkan kuasanya, Yesus berhenti. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan damai sejahtera." Wow, perempuan ini sudah terima kesembuhan, tapi masih ada rasa takut, ada rasa keheranan dalam hidupnya. Tapi Yesus memberikan damai supaya dia tidak bingung. Dia terima kesembuhan, dia terima damai sejahtera. Karena apa, saudara? Karena 12 tahun dia tidak mengalami damai. Mana mungkin orang bisa damai kalau tubuhnya itu dipenuhi oleh sakit penyakit, yang ada adalah penderitaan. Oleh karena itu Yesus tambahin lagi. Dia terima kesembuhan, Yesus tambahin damai sejahtera. Iman saudara sudah aktif hari ini? Iman saudara sudah tertuju kepada Yesus hari ini? Jangan tertuju kepada saya. Jangan tertuju kepada program ini. Jangan pernah tertuju kepada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan, saya juga, hati saya, hidup saya, semuanya tertuju kepada Yesus. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tertuju kepada Yesus Kristus. Karena tujuan program ini bukan untuk menyembuhkan saudara. Karena program ini tidak dapat menyembuhkan saudara. Saya tidak dapat menyembuhkan saudara. Semua hamba Tuhan tidak dapat menyembuhkan saudara. Semua hamba Tuhan, saya, program ini ada untuk membawa saudara fokus beriman kepada Yesus Kristus. Waktu itu terjadi, maka Yesus Kristus sendiri yang akan melakukan kesembuhan itu bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saya akan berdoa untuk kesembuhan saudara. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu, bahkan letakkan tanganmu di layar handphone saudara, bahkan di layar televisi saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, terjadi kesembuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat, yang tuli dapat mendengar, yang bisu dapat berkata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus, penyakit kanker, penyakit tumor, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus ambil. Tubuhmu bukan sarang penyakit, tubuhmu bukan tempat penyakit, tubuhmu tempat kuasa Roh Kudus, tubuhmu tempat Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini terjadi kesembuhan. Mari aktifkan imanmu tertuju kepada Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Engkau yang sedang terbaring di rumah sakit, engkau yang sedang terbaring di rumah sakit, terima kuasa kesembuhan. Terjadi kesembuhan di sana, terjadi kesembuhan di tempatmu, terjadi kesembuhan dalam hidupmu, di dalam tubuhmu, di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan.
Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Salib Yesus telah menyelesaikan segala sakit penyakitmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, mengalir kuasa kesembuhan, mengalir Tuhan mujizatmu. Mereka yang menderita, mereka yang sakit, saat ini yang percaya kepada Yesus, terjadi kesembuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Hari ini sudah terjadi kesembuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.